Bab 181 Dia Pahlawanmu. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, para prajurit pergi untuk mendapatkan 5 prajurit tingkat perak atas perintah Gran. Para prajurit tingkat perak itu adalah prajurit elit pasukan pertahanan kota Monty Town. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi tingkat perunggu dan memegang pedang panjang di tangan mereka. Mereka memiliki kehadiran yang berwibawa. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan janggut tebal dan wajah kasar, dan dia memiliki pedang besar. Itu adalah senjata tingkat perak yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Pemimpin Brigade Pertama Pasukan Pertahanan Kota, Edmund Dantes, memberi salam kepada wali kota Gran. Pemimpin itu berjalan ke arah Gran dan berlutut dengan satu kaki. Baju besi di tubuhnya ternoda oleh darah binatang ajaib. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Saudara laki-laki Edmund adalah Barca Dantes, Direktur Pasukan Pertahanan Kota. Dia telah dibunuh oleh naga bumi ketika dia mempertahankan gerbang barat. Ana telah membunuh naga bumi dengan mantra tingkat emas, dan itu berarti mayat saudaranya juga dibakar menjadi abu. Dia telah berada di gerbang barat, dia ingin mendirikan batu nisan untuk saudaranya. Dia baru saja menggali lubang ketika Gran memanggilnya. Dia membenci binatang ajaib itu karena apa yang telah terjadi pada saudaranya. Mengapa dunia ini memiliki makhluk seburuk itu? Semua binatang ajaib pantas mati. Edmund, bangun. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu? Gran berjalan ke arah Edmund dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Aku tahu, wali kota. Para penjaga mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin menguji kekuatan binatang ajaib itu. Maafkan aku karena terus terang, kamu hanya membuang-buang waktu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, binatang ajaib tetaplah binatang. Kamu ingin menggunakannya alih-alih membunuh mereka. Suatu hari, kamu akan mendatangkan bencana bagi dirimu sendiri. Edmund menatap puluhan ribu binatang ajaib di istana seolah-olah mereka adalah musuh. Jika dia tidak harus mematuhi para penjaga di Monty Town, dia akan bergegas ke sana dan membunuh semua binatang ajaib itu. Edmund, aku bisa mengerti perasaanmu, tetapi binatang ajaib itu adalah binatang peliharaan yang dibawa oleh kastil bulan hitam. Mereka berbeda dari binatang ajaib liar di luar. Jika binatang-binatang itu cukup kuat, saya pikir kita bisa menggunakannya untuk melawan binatang-binatang ajaib di hutan berkabut. Pasukan pertahanan kota kita dapat meminimalkan jumlah pertempuran jika binatang-binatang ajaib itu saling bertarung. Tanpa perang, tidak akan ada lagi korban jiwa. Wali kota, apakah Anda benar-benar percaya itu? Tatapan Edmund tajam saat dia melihat Zeke dan yang lainnya. Menurut pendapatnya, kelompok-kelompok orang itu telah menyihir Gran. Orang-orang itu mungkin memiliki pemikiran yang berbeda. Binatang-binatang ajaib itu liar secara alami. Bahkan jika kita berhasil menjinakkan mereka, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menjadi gila suatu hari nanti. Bagaimana jika mereka lapar? Adakah yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka tidak akan menyakiti orang-orang kita? Edmund, aku hanya ingin kau menguji kekuatan binatang ajaib itu. Tidak perlu banyak bicara, kau tidak perlu mempertimbangkannya. Tapi, ini perintah. Baiklah, perintahmu adalah perintahku. Namun, jangan salahkan aku jika aku membunuh mereka secara tidak sengaja. Desah. Gran mendesah ketika ia menyadari bahwa Edmund membenci binatang ajaib itu. Namun, siapapun yang melihat saudara mereka terbunuh oleh salah satu binatang ajaib itu akan bersikap dengan cara yang sama. Itu juga sebabnya ia memanggil Edmund. Setidaknya ia tidak akan bersikap lunak pada binatang-binatang itu, dan ia juga kuat. Edmund adalah prajurit tingkat perak terkuat di Monty Town, ia bahkan lebih kuat dari saudaranya, yang telah menjadi direktur pasukan pertahanan kota. Senjata tingkat perak di tangannya adalah pedang panjang yang bernilai sekitar 200 koin emas. Itu disebut silet. Itu sangat tajam, dan dapat memotong semua baju besi dengan level yang sama, termasuk binatang ajaib. Sepertinya Tuan Edmund sudah siap. Kalau begitu, aku akan mulai memilih binatang ajaib juga. Zeke terkekeh. Dia mengabaikan permusuhan di mata Edmund dan berjalan masuk ke dalam rumah besar itu. Lebih dari 50.000 binatang ajaib di rumah besar itu mengangkat kepala mereka saat melihatnya. Banyak dari mereka membuka mulut dan meneteskan air liur di gigi mereka yang tajam. Itu adalah reaksi khas binatang ajaib liar manapun ketika mereka melihat orang yang hidup. Namun,
Binatang ajaib itu hanya bisa merengek dan berbaring di tanah ketika 100 binatang ajaib tingkat perak di tengah itu melotot ke arah mereka. Zeke berjalan di antara binatang ajaib itu, dia berjalan dengan tenang menuju bagian tengah kelompok binatang ajaib tingkat perak itu. Para pejabat dan penjaga yang mengikuti di belakangnya hanya bisa menelan ludah dengan gugup. Bahkan prajurit tingkat perak yang bisa mengubah aura tempur mereka menjadi sayap tidak berani masuk seperti itu. Ada lebih dari 50.000 binatang ajaib di rumah besar itu. Bagaimana jika salah satu dari mereka kehilangan kendali dan menjadi gila? Bagaimana jika salah satu dari mereka bergegas menghampiri Zeke dan menggigitnya? Hanya satu gigitan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Tuan Muda Zeke, apakah Anda melakukan itu untuk membuktikan bahwa binatang ajaib Kastil Black Moon cukup kuat dan tidak berbahaya? Geran ingin mengirim penjaga untuk melindungi Zeke, tetapi ketika dia melihat bahwa Zeke baik-baik saja, dia segera menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, dia baik-baik saja. Kalau tidak, kota Monty akan mendapat masalah jika Tuan Muda Kastil Black Moon meninggal saat mereka bertugas. Saya akan memilih yang itu. Zeke menyelesaikan pilihannya dengan cepat saat semua orang menatapnya. Dia memilih binatang ajaib tingkat perak berbentuk kelinci. Binatang itu jauh lebih besar dari kelinci biasa, mungkin lebih dari 1 meter panjangnya. Binatang itu memiliki tanduk berbentuk spiral di kepalanya, mata seperti batu rubi, dan pola misterius terukir di bulunya. Binatang itu tidak memiliki sayap untuk menandakan statusnya di tingkat perak, tetapi telinganya cukup besar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Telinganya adalah sayapnya. Binatang itu adalah binatang ajaib tingkat perak, kelinci bulan bertanduk 1. Zeke menggendong binatang ajaib itu dan berjalan keluar dari istana. Kelinci bulan bertanduk 1 itu tetap diam dengan patuh. Binatang itu membiarkan Zeke membelai kepalanya, binatang itu menunjukkan ekspresi senang saat menyipitkan matanya. Tuan Muda Zeke, Anda benar-benar orang yang pemberani. Anda bahkan berani mengambil binatang ajaib itu tanpa perlindungan apapun. Geran berdiri di pintu masuk istana dan mengacungkan jempol kepada Zeke. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, tetapi saya ingin bertanya, Tuan Muda Zeke, apakah Anda memilih binatang ajaib yang salah? Dia tahu bahwa kelinci bulan bertanduk 1 tergolong jinak di antara binatang ajaib tingkat perak. Kelinci itu lucu, sehingga banyak bangsawan yang memeliharanya. Dia mengira Zeke akan memilih binatang ajaib terkuat untuk dilawan demi memamerkan kekuatan binatang ajaib mereka. Dia tidak menyangka pria itu akan melakukan hal yang sebaliknya. Aku tidak salah memilih. Binatang ajaib itu sudah cukup. Tidak adil jika aku memilih yang lebih kuat. Zeke meletakkan kelinci bulan bertanduk 1 di tangannya ke tanah. Waktu adalah intinya. Mari kita mulai jika anak buahmu tidak keberatan. Kelima prajurit tingkat perak, termasuk Edmund, mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mendengar kata-kata Zeke. Zeke sengaja memilih binatang ajaib terlemah untuk dilawan karena dia pikir itu akan mengalahkan mereka. Apakah itu penghinaan? Kalian semua, mundurlah. Aku akan mengurus binatang ajaib itu. Hati Edmund membara karena marah, dia membenci binatang ajaib itu. Dia mengabaikan yang lain dan maju melawan kelinci bulan bertanduk 1 sendirian. Dia bersiap menyerang dengan sekuat tenaga. Dia ingin membunuh kelinci bulan bertanduk 1 itu untuk melindungi kehormatannya sebagai penjaga. Dia juga ingin menghilangkan ide Geran untuk membeli binatang ajaib. Setelah dia melangkah maju, penjaga lainnya mundur untuk memberinya ruang. Mereka menatap kelinci bulan bertanduk 1 itu dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka tahu betul kekuatan Edmund. Dia memiliki senjata yang bagus, jadi dia bisa melawan binatang ajaib tingkat perak itu sendirian. Bagaimana mungkin kelinci yang lemah itu bisa menjadi lawannya? Kelinci tingkat perak yang malang itu sangat imut, tetapi dia juga akan mati. Mati. Keterampilan pertempuran tingkat perak, 12 cahaya multislash. Edmund memobilisasi aura tempurnya untuk membentuk sepasang sayap elemen angin di punggungnya. Kemudian, dia berakselerasi dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Pisau cukur di tangannya meledak dengan 12 sinar cahaya terang. Sinar itu menyapu tanah seperti badai dan meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Gerakan itu adalah keterampilan pamungkasnya yang terkenal. Selain itu, dia telah menggunakan 120% kekuatannya. Bahkan jika ada gunung di depannya, dia bisa membelahnya. Namun, kelinci bulan bertanduk 1 memiringkan kepalanya dan mengangkat cakarnya yang berbulu. Sebuah kuku tajam muncul dari kakinya. Krek,
Cahaya pedang berbenturan dengan kuku itu menyebabkan percikan cemerlang beterbangan. Cahaya pedang meledakkan tanah di samping kelinci bulan bertanduk satu, tetapi tidak bergerak. Itu tidak terluka dengan cara apapun. Hanya sebagian kecil kukunya yang patah. Edmund, di sisi lain, mundur 2 langkah. Dia tidak percaya apa yang telah dilihatnya. Bagaimana itu mungkin? Dia adalah seorang prajurit tingkat perak dengan peralatan yang bagus. Bagaimana dia hanya memotong beberapa kuku kelinci dengan pedangnya? Apakah binatang ajaib di depannya adalah kelinci bulan bertanduk satu yang dikenalnya? Itu pasti kebetulan. Ekspresi Edmund berubah beberapa kali. Dia tampak marah karena dipermalukan. Dia menebas kelinci bulan bertanduk satu itu dengan keras secara berurutan dengan skill 12 Light Multi-Slash miliknya. Aura tempur elemen angin berwarna hijau menyertai bayangan pedang yang memenuhi langit. Kelinci bulan bertanduk satu, di sisi lain, seperti karang sungai. Dia tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya menjulurkan 2 cakar depannya, yang diperbaiki Edmund. Setelah itu, dia menjulurkan cakar belakangnya agar Edmund memperbaikinya. Setelah beberapa menit, Edmund sangat lelah hingga dia terengah-engah. Kelinci bulan bertanduk satu itu tetap tidak berubah. Sebaliknya, dia menjulurkan lidahnya dan menjilati cakar yang telah dipangkas, dia tampak puas. Wajah Edmund menjadi pucat karena pemandangan itu. Dia ingin terus mengayunkan pedangnya, tetapi tangannya gemetar. Akhirnya, dia berlutut dengan lemah. Dia telah menggunakan sebagian besar kekuatannya, tetapi dia bahkan tidak menyebabkan satu luka pun. Jika dia terus bertarung, itu hanya akan membuang-buang waktu. Dia melemparkan pedang panjangnya dengan sedih dan mendesah. Aku mengaku kalah. Desis. Serentetan desahan bisa terdengar di sekelilingnya. Prajurit tingkat perak terkuat di kota. Monty telah mengakui kekalahan. Mungkin kelinci itu adalah binatang ajaib tingkat emas. Semua yang ada di kastil bulan hitam harus berkualitas tinggi. Apakah kamu merasa puas sekarang? Zeke melihat orang-orang di sekitarnya. Dia berkata, kelinci bulan bertanduk satu itu baru saja mencapai tingkat perak. Namun, kastil bulan hitam menggunakan mantra khusus untuk menggabungkannya dengan binatang ajaib lain untuk mendapatkan binatang ajaib bermutasi di puncak tingkat perak. Oleh karena itu, pertahanannya sangat kuat. Tentu saja, jika kamu masih khawatir, kamu dapat terus mengujinya. Tidak perlu. Gerard mendesah. Edmund telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotong kuku kelinci bulan bertanduk satu itu. Jika prajurit tingkat perak yang tersisa menyerang bersama, apakah mereka dapat memotong bulu kelinci bulan bertanduk satu itu? Sepertinya Tuan Muda Zeke lebih hebat dari yang kukira. Dan sepertinya kastil bulan hitam memiliki cara unik untuk mengembangkan bakat. Binatang ajaib itu memiliki kekuatan 2 kali lipat dari binatang apapun dengan level yang sama. Binatang ajaib seperti itu dapat dijual seharga beberapa ratus koin emas, tetapi Tuan Muda Zeke menjualnya kepadaku seharga 10 koin emas. Seberapa baik dan murah hati tawaran itu. Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas nama semua orang di kota Monty. Kau memang pahlawan kami. Dia tidak lagi meragukan bahwa Zeke melakukan bisnis dengan kerugian. Binatang ajaib tingkat perak dapat dijual dengan harga setengah dari harga binatang ajaib tingkat emas, dan pertahanannya tidak akan lebih lemah dari binatang ajaib tingkat emas. Binatang ajaib tingkat emas biasanya berharga 1000 koin emas, jadi binatang ajaib tingkat perak harganya setengahnya. Zeke hanya meminta 10 koin emas kepada mereka, seolah-olah dia ingin memberikannya secara gratis. Wali Kota Gran, Anda tidak perlu bersikap sopan. Kita juga tinggal di perbatasan, kita harus saling membantu. Kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Zeke menjawab dengan sopan, lagi pula, Anda seharusnya tidak berterima kasih kepada saya. Anda seharusnya berterima kasih kepada Watson. Dia menggunakan sihir untuk menyatukan binatang ajaib itu. Dia juga orang yang membiarkan kita membawa mereka ke Monty Town untuk dijual. Dia adalah pahlawan Anda. Zeke tampak bangga ketika mengatakan itu. Orang-orang memujinya atas keberanian ini ketika dia berjalan menuju puluhan ribu binatang ajaib itu. Namun, adik laki-lakinya, Watson, dapat menyatukan binatang ajaib itu, dan makhluk-makhluk itu bahkan tunduk padanya. Dia 100 kali lebih baik dari Zeke, ada 150 binatang ajaib tingkat perak dan 3000 binatang ajaib tingkat perunggu, semuanya bernilai 4500 koin emas. Tuan Muda Zeke, ini uangnya, tolong hitung. Geran meletakkan peti penuh koin emas,
kira-kira setengah tinggi orang itu, di depan Zeke. Setelah dia melihat kekuatan binatang ajaib yang telah dilebur kastil bulan hitam, dia memutuskan untuk membelinya. Tentu saja, dia orang yang berhati-hati, jadi dia menguji 10 binatang ajaib lagi secara acak, yang masing-masing termasuk 5 binatang ajaib tingkat perak dan 5 binatang ajaib tingkat perunggu. Binatang ajaib itu juga menunjukkan kekuatan tempur yang cukup besar. Kelinci bulan bertanduk satu memang yang terlemah dari binatang ajaib tingkat perak. Setiap binatang ajaib tingkat perak lainnya dapat menyaingi lebih dari 10 prajurit tingkat perak dengan level yang sama. Mereka memiliki kekuatan bertahan dan menyerang yang luar biasa, dan hal yang sama berlaku untuk binatang ajaib tingkat perunggu. Kota Monty akan memiliki sekitar 1000 prajurit tingkat perak dan puluhan ribu prajurit tingkat perunggu, dengan binatang ajaib itu termasuk dalam jumlah tersebut. Bahkan jika pasukan pertahanan kota tidak bergerak, itu sudah cukup untuk memastikan mereka bertahan hidup selama musim dingin. Wali Kota Gran, apakah Anda yakin dengan jumlah koin emas di sini? Zeke membuka kotak itu dan melihatnya, kotak itu penuh dengan koin emas. Di bawah cahaya, koin-koin itu memantulkan cahaya terang. Sekilas, sepertinya ada 30.000 koin emas di dalamnya. 1 jam telah berlalu sejak mereka menguji binatang ajaib itu, dan semua orang telah kembali ke balai kota. Bangunan itu dihiasi dengan lentera dan spanduk. Meja-meja panjang yang penuh dengan makanan lezat ditempatkan di ruang kerja mereka. Geralt memutuskan untuk mentraktir mereka dengan pesta karena kontribusi kastil bulan hitam. Puluhan pemilik rumah bangsawan dan pejabat juga ada di sana. Namun, Edmund tidak ada di sana. Dia telah bertarung dengan kelinci bulan bertanduk satu, dan kemudian dia mengaku merasa tidak enak badan dan ingin pulang untuk memulihkan diri. Dia dipermalukan, dia adalah seorang prajurit tingkat perak yang hanya bisa memotong kuku binatang ajaib dengan level yang sama. Dia merasa tidak punya alasan untuk tinggal. Benar sekali, Tuan Muda Zeke. Uang itu untuk membayar semua barang yang kami inginkan. Geran mengulurkan jarinya dan menghitung untuk Zeke. Binatang ajaib itu harganya 4.500 koin emas, dan kami juga ingin membeli 10 golem batu raksasa. Jadi, harganya 14.500 koin emas. Selain itu, kami juga menginginkan senjata dan baju zirah berkualitas tinggi yang Anda sebutkan. Harganya sekitar 30.000 koin emas. Pikirannya berubah ketika mengetahui bahwa binatang ajaib kastil bulan hitam berkualitas tinggi. Ia membayangkan bahwa ia dapat melengkapi semua prajuritnya dengan satu set perlengkapan tingkat perak yang lengkap. Kemudian, dengan binatang-binatang ajaib dari tingkat yang sama dan golem-golem batu raksasa, mereka dapat membunuh binatang ajaib apapun hanya dengan satu pukulan. Mengapa ia harus takut dengan musim dingin? Ia bahkan dapat menyerbu ke hutan berkabut dan menghancurkan sarang-sarang binatang ajaib itu. Ia ingin memikirkan cara untuk membuat kota Monty lebih kuat. Ia ingin memperoleh lebih banyak prestasi dan kemudian kembali ke keluarganya untuk ditempatkan pada posisi penting. Ia harus berterima kasih kepada musim dingin untuk itu. Jika musim tidak tiba-tiba datang, ia tidak akan dapat memperoleh bantuan dari Kastil Blackmoon. Ketika ia kembali dari gerbang barat, ia bertanya kepada anak buahnya dan mengetahui bahwa orang-orang dari Kastil Blackmoon hanya pergi ke kota Monty. Mereka belum menghubungi 3 kota lain di perbatasan. Itu adalah kesempatan yang bagus. Jika ia dapat bersekutu dengan Kastil Blackmoon, ia akan meninggalkan kota-kota lain jauh di belakang. Itu juga sebabnya ia membeli binatang ajaib senilai 4.500 koin emas, tetapi ia memutuskan untuk memberikan lebih banyak kepada Zeke. Dia ingin menunjukkan niat baik kepada mereka. Perjamuan berlangsung dengan tertib sementara Geran melakukan transaksi dengan Zeke. Kupikir Edmund kuat, tetapi sepertinya aku telah melebih-lebihkan kemampuannya. Dia juga memiliki senjatanya, pisau cukur. Mungkin kita harus menyebutnya pisau paku saja. Jangan katakan itu. Edmund kuat, tetapi binatang ajaib kita lebih kuat. Prajurit tingkat perak lainnya juga tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Jangan katakan itu. Kekuatan Edmund masih cukup kuat. Hanya saja binatang ajaib yang dibawa dari Kastil Bulan Hitam lebih kuat. Jika ada prajurit tingkat perak lainnya, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Beberapa pejabat balai kota mengobrol dan tertawa bersama, mereka tampak santai. Awalnya, mereka tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan atas kerusakan Monty Town. Namun, keuntungan yang diperoleh Monty Town lebih dari cukup untuk menebusnya.
Kastil Black Moon telah menjual binatang ajaib tingkat perak kepada mereka hanya seharga 10 koin emas, dan mereka dapat menjualnya seharga ratusan koin emas. Mereka telah memutuskan untuk membeli barang sebanyak mungkin dari Kastil Black Moon. Mereka dapat menjual kelebihannya dan membagikan sebagian kepada mereka yang terluka selama pertempuran. Mereka akan dapat memperoleh banyak uang. Mereka dapat memberi kompensasi kepada mereka yang terluka, dan mereka juga dapat memberi mereka lebih banyak manfaat. Kota Monty akan makmur, dan semua orang akan senang. Pada saat itu, para pejabat tidak lagi merasa bertentangan dengan Kastil Black Moon. Sebaliknya, mereka ingin menjilat mereka. Mereka tahu bahwa Kastil Black Moon kaya dan berkuasa, mereka sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu. Mereka bahkan memuji 10 pemilik istana yang ada di sana bersama orang-orang dari Kastil Black Moon. Nona Christine, ku dengar kau menjadi mitra bisnis Kastil Black Moon beberapa bulan lalu. Apa kau mengenal mereka dengan baik? Christine adalah pemilik istana paling populer di sana. Dia cantik, dan dia punya bisnis di Monty Town, jadi dia mengenal sebagian besar pejabat itu. Itu juga karena dia mengenakan baju besi tingkat emas, para pejabat itu iri padanya. Dia tertawa. Tentu saja, aku mengenal mereka. Mereka tidak akan bisa mencapai prestasi mereka tanpa bantuanku. Aku telah mengirim banyak pelayan ke Kastil Black Moon ke sebagian besar petinggi mereka. Kalau tidak, mengapa mereka bersedia memperlengkapiku dengan baju besi tingkat emas? Christine memegang gelas anggur di tangannya. Itu adalah jamuan makan, tetapi dia tidak mengenakan setelan formal. Sebaliknya, dia mengenakan baju besi cahaya suci berkat Tuhan, baju besi itu berdesir dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Jelas dia ingin pamer. Morgan berdiri di dekatnya, dia memasukkan sepotong steak ke mulutnya dengan garpu. Dia melihat beberapa pejabat di sekitarnya, dia tampak sedikit cemburu. Wanita yang menyebalkan, dia seharusnya berbicara dengan suara pelan selama jamuan makan. Itu adalah etiket yang tepat untuk seorang bangsawan. Apakah dia tidak mengerti itu? Apakah dia bahkan memiliki posisi berpangkat tinggi? Jelas bahwa dia telah mencuri baju besi itu. Dia bahkan tidak memberikan kontribusi sebanyak yang saya lakukan untuk Kastil Black Moon. Tuan Morgan, bolehkah saya tahu kontribusi seperti apa yang telah Anda berikan untuk Kastil Black Moon? Morgan tidak bergumam selembut itu, jadi pejabat lainnya mendengarnya, dan mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia berdeham dan menggunakan sapu tangan untuk menyeka mulutnya dengan elegan. Yah, jika saya memberitahu Anda tentang kontribusi saya untuk Kastil Black Moon, Anda mungkin akan takut. Dia terus berkata, saya menyediakan semua anggur di Kastil Black Moon. Nah, kalian semua tahu bahwa hal terpenting dalam hidup adalah makan. Anda hanya akan memiliki kekuatan untuk bekerja saat Anda kenyang. Nah, anggur saya tidak biasa. Semua penjaga di Kastil Black Moon menjadi prajurit tingkat emas setelah mereka minum anggur saya. Benarkah? Kalau begitu, Anda sungguh hebat. Seorang pejabat memujinya. Orang lain berkata, bisakah Anda memberi saya sebotol anggur itu juga? Saya bersedia menghabiskan 100 koin emas untuk membelinya. Morgan tertawa. Saya juga ingin menjualnya kepada Anda, tetapi itu hanya tersedia di Kastil Black Moon. Jika Anda menginginkannya, tunggu sampai saya kembali ke Kastil Black Moon dalam beberapa hari dan mintalah Tuan Muda Watson untuk itu. Dia tidak lebih lemah dari Christine dalam perencanaan jangka panjang. Ketika para pejabat di sekitar Christine mendengar itu, mereka berjalan ke sisinya. Tatapan Christine dan Morgan bertemu, itu menyebabkan percikan api. Beterbangan, sialan Morgan itu, dia mencuri perhatianku. Christine menggertakkan giginya, suaranya dinaikkan 1 oktav. Dengarkan aku, itu belum semua kontribusiku pada Kastil Bulan Hitam. Aku juga memilih sendiri binatang ajaib itu untuk kota Monty. Tuan Muda Watson memiliki sekitar 4.000 binatang ajaib tingkat perak dan puluhan ribu binatang ajaib tingkat perunggu. Aku memiliki sekitar 500 binatang ajaib tingkat perak di istanaku, dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari binatang ajaib tingkat perak di sini. Nona Christine, itu seperti yang diharapkan darimu. Para pejabat memujinya dan kembali ke sisi Christine. Dia menoleh ke arah Morgan dengan tatapan puas dan memutar matanya ke arahnya. Morgan sangat marah. Dia tidak mau kalah, jadi dia berkata, kamu berbicara seolah-olah kita tidak sama. Aku bahkan memiliki lebih banyak di istanaku, 600 binatang ajaib tingkat perak. Morgan tidak bisa menahan perasaan marah. Tidak mau kalah, dia membalas,
kamu berbicara seolah-olah kita tidak sama. Aku bahkan meninggalkan lebih banyak lagi di istanaku, totalnya 600 binatang ajaib tingkat perak. Aku tidak punya binatang ajaib tingkat perunggu karena aku tidak menyukainya. Keduanya menemui jalan buntu. Para pejabat tercengang ketika mendengar itu, mereka melompat maju mundur di antara keduanya. Sepertinya mereka telah mengirim sisa binatang ajaib tingkat perak ke kota Monty, tidak heran kastil bulan hitam hanya menginginkan 10 koin emas untuk masing-masing dari mereka. Bahkan yang tersisa sekuat itu, mereka tidak dapat membayangkan kekuatan binatang ajaib biasa lainnya di kastil bulan hitam. Norton bersembunyi di sudut aula perjamuan sambil mendengarkan argumen Morgan dan Christine. Dia memasukkan sepotong daging ke mulutnya, dia tampak iri. Itu hebat, Morgan dan Christine adalah yang pertama menjadi mitra bisnis dengan kastil Blackmoon. Yang satu bergerak di bidang perdagangan anggur, dan yang lainnya bergerak di bidang daging. Mereka jauh lebih kuat daripada dia, seseorang yang hanya memiliki produk susu. Itulah sebabnya kastil Blackmoon menghargai mereka. Dia hanya memiliki sekitar 200 binatang ajaib tingkat perak di istananya, itu sudah cukup untuk melindungi mereka dari invasi apapun. Beberapa pejabat juga mengelilinginya, meskipun tidak banyak orang di sekitarnya seperti Morgan dan Christine, masih ada cukup banyak dari mereka. Lord Norton, kudengar Anda menghasilkan susu. Pasti susu yang Anda suplai ke kastil Blackmoon luar biasa. Pada saat itu, kastil Blackmoon menjadi tak terduga bagi para pejabat itu. Meskipun mereka memuja pemilik istana itu saat itu, mereka biasanya tidak akan meliriknya. Itu tidak mengesankan seperti yang Anda pikirkan, itu sangat biasa. Tuan Muda Watson bersimpati dengan kerja kerasku, jadi dia bersedia membeli dariku. Dia tahu nilainya, tidak seperti Morgan dan Christine. Para pejabat itu tidak mengelilinginya karena dia luar biasa tetapi karena dia mendapat keuntungan dari Watson. Namun, para pejabat itu tidak mempercayainya. Tepat saat mereka terus menanyainya, teriakan terkejut datang dari kursi utama di aula perjamuan, itu mengganggu pikiran mereka. Itu Gran, Tuan Muda Zeke, apa yang baru saja Anda katakan? Anda memiliki telur Phoenix, dan Anda bersedia menjualnya ke Monty Town. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Gran menatap Zeke dengan heran. Phoenix adalah binatang ajaib tingkat platinum legendaris, itu sama langkahnya dengan klan naga. Dibandingkan dengan klan naga, yang memiliki tingkat kesuburan rendah, Phoenix akan bertelur setiap hari. Telurnya dapat membangkitkan garis keturunan Phoenix seseorang, dan juga dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Sebagai anggota keluarga Ptolemes, keluarga Gran memiliki ayam wangi pentakolor yang mengandung garis keturunan Phoenix. Oleh karena itu, mereka tahu banyak tentang binatang ajaib legendaris itu. Dia tidak menyangka kastil Blackmoon memiliki telur binatang ajaib yang legendaris. Yah, telur itu bukan dari Phoenix asli. Itu dari Phoenix Bibrida. Kastil Blackmoon memiliki Phoenix Bibrida dan naga, Zeke menjelaskan sambil tersenyum. Dia bertepuk tangan, Zenoah dan Peter segera keluar. Beberapa saat kemudian, mereka kembali dengan sebuah kotak besar. Ada 35 telur Phoenix bening yang tampak seperti batu rubi di dalam kotak itu. Ada nyala api samar di atasnya, yang berubah menjadi bentuk sayap seolah-olah akan terbang menjauh. Semua orang di ruangan itu memandangi mereka saat telur Phoenix itu muncul. Mata mereka bersinar terang, bermandikan api suci, dengan sayap yang siap terbang, itulah ciri-ciri telur Phoenix. Itu telur Phoenix asli. Gran menelan ludahnya. Suaranya menjadi serak karena keterkejutannya. Dia sangat terkejut ketika melihat telur Phoenix dan mendengar apa yang Zeke sebutkan tentang Phoenix Bibrida dan naga di kastil Blackmoon. Dari mana mereka mendapatkan dua binatang ajaib yang berharga itu? Apakah kastil Blackmoon berhubungan dengan keluarga kerajaan? Tidak mengherankan jika peramal itu menjadi guru putra ke-8 kastil Blackmoon. Mungkin bukan karena bakatnya. Peramal itu sudah lama tidak meninggalkan kuil bintang. Dia tidak akan mengajari siapapun bahkan ketika beberapa bangsawan menawarinya harga tinggi untuk jasanya. Mengapa dia berinisiatif menjadikan Watson sebagai muridnya? Sesuatu yang mencurigakan pasti telah terjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa memang begitulah adanya. Kastil Blackmoon semakin menjadi-jadi di hatinya. Gran terdiam beberapa detik sebelum dia membuka mulutnya dengan hati-hati. Tuan Muda Zeke, berapa harga telur Phoenix itu? Dia akan membelinya bahkan jika Zeke menginginkan lebih dari 10.000 koin emas untuk satu telur.
Telur itu bisa menyelamatkannya bahkan jika anggota tubuhnya patah dan jantungnya tertusuk. Itu setara dengan kesempatan kedua dalam hidup. Harga telur Phoenix Bibrida adalah 1.000 koin emas per telur, dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Kami memiliki 35 di antaranya untuk saat ini. Anda tidak diizinkan untuk menjualnya kembali, kata Zeke. Meskipun Phoenix Bibrida mereka dapat bertelur 100 per hari, dan mereka mungkin masih memiliki banyak di rumah, dia harus mengutamakan anggota keluarganya. Di sisi lain, suatu barang akan lebih berharga jika langka dan jarang ditemukan. 1.000 koin emas untuk satu telur. Aku akan memberimu 40.000 koin emas. Aku akan mengambil semuanya. Geran berpikir itu terlalu murah, dia pikir harganya akan 10.000 koin emas untuk satu telur, tetapi dia siap menghabiskan banyak uang untuk itu. Namun, sepertinya Kastil Blackmoon masih sangat murah hati dengan tawaran mereka. Dia bahkan tidak ragu-ragu tentang hal itu. Selama masa jabatannya sebagai wali kota, dia telah mendapatkan sekitar 100.000 koin emas. Itu lebih dari cukup untuk membeli telur Phoenix tersebut. Wali kota Geran, apakah Anda tidak terlalu serakah? Anda ingin menyimpan harta yang sangat berharga untuk diri Anda sendiri. Saya akan menawarkan 2.000 koin emas, berikan saja saya satu telur Phoenix. Kalau begitu saya akan membayar 3.000 koin emas. Putra saya akan segera memulai kultivasinya. Dia akan menonjol dengan telur Phoenix ini. Para pejabat di sekitar mereka berjalan maju dengan marah. Kalian semua, diam. Saya wali kota. Saya seharusnya menjadi orang yang mendistribusikan telur Phoenix ini. Mengapa Anda berbicara omong kosong? Apakah Anda mencoba memberontak? Geran memukul meja dan berdiri tiba-tiba. Kita membutuhkan telur-telur itu terutama untuk menghidupkan kembali yang mati. Sungguh sia-sia jika menggunakannya dengan kekuatan sendiri. Misalnya, Direktur Pasukan Pertahanan Kota tidak akan mati jika kita memiliki telur Phoenix. Saya sarankan kita menyimpan telur-telur ini di gudang keluarga saya dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Saya melakukan ini karena kebaikan hati saya. Kebaikan, ya, benar. Kata-katanya menyebabkan gelombang ejekan dari para pejabat. Pasti aneh jika mereka melihat telur-telur Phoenix itu lagi. Geran bahkan mungkin menjualnya seharga 5.000 atau 10.000 koin emas untuk setiap telur, dan mereka harus menanggungnya. Itu adalah harta yang sangat berharga, mengapa mereka peduli apakah Geran adalah wali kota atau bukan? Saya tidak peduli, saya harus mendapatkan telur Phoenix hari ini. Telur-telur itu milik Kastil Blackmoon, bukan Anda, wali kota. Mereka akan memutuskan kepada siapa mereka akan menjualnya. Tidak seorang pun tahu siapa yang mengatakan itu, tetapi semua pejabat menatap Zeke dengan mata penuh harap. Mereka tidak bertarung untuk binatang ajaib karena tidak masalah siapa yang membelinya. Namun, berbeda dengan telur Phoenix. Itu bisa dikonsumsi, itu akan hilang dalam beberapa gigitan. Apa yang harus kita lakukan? Zeke mengetuk pipinya dengan jari-jarinya dengan ekspresi gelisah yang disengaja di wajahnya. Kami ingin menjual telur Phoenix kepada Anda masing-masing, tetapi saat ini kami hanya memiliki 35 telur. Beberapa dari Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya. Mengapa kita tidak menawar untuk itu? Yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Saya pikir itu adil. Para pejabat saling memandang. Mereka tahu bahwa Zeke telah menaikkan harga dengan sengaja, tetapi mereka tidak peduli. Itu mahal, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, Kastil Bulan Hitam telah memberi mereka banyak manfaat, mereka tidak boleh serakah. Saya ingin telur Phoenix pertama. Saya akan menawar 8.000 koin emas. Saya akan menawar 4.000 koin emas untuk yang kedua. Itu sudah harga yang tinggi. Jangan bersaing denganku jika kau tahu apa yang baik untukmu. Karena Zeke telah menetapkan aturan, Geran tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dia harus berpartisipasi dalam pelelangan. Aku akan menawar 6.000 koin emas, tawaranmu sebesar 4.000 koin emas tidak cukup tinggi. Aku wali kota, jadi apa? Bisakah wali kota melakukan apapun yang dia inginkan? Aku akan menawar 6.000 koin emas. Jika kau bisa, naikkan harganya. Jika tidak, jangan membelinya. Zeke tersenyum ketika dia melihat pemandangan itu. Ayo, teruslah bertengkar. Semakin banyak kalian bertengkar, semakin baik bagi kami. Kami tidak terlalu peduli dengan keuntungan, kami hanya ingin menciptakan beberapa konflik di antara kalian. Akan lebih mudah untuk mengendalikan Monty Town setelah musim dingin berakhir.
Zeke bertanya-tanya apakah Watson akan terkejut mengetahui bahwa saudaranya telah berhasil mengendalikan Monty Town hanya dalam beberapa bulan. Aku bertanya-tanya apakah Watson akan terkejut mengetahui bahwa tuannya telah memberinya begitu banyak keuntungan. Sang astrolog berdiri di punggung golem batu raksasa sembari memainkan 5 cincin di jarinya. Kelima cincin itu adalah cincin-cincin milik Sylvan dalam Song of the Nibelungs. Sylvan bermaksud memberikan Watson hanya 2 cincin, tetapi sang astrolog bersikeras untuk mendapatkan semua haknya. Ketika Sylvan akhirnya menyerah, ia berkata, berikan Watson 5 cincin ini terlebih dahulu. Aku akan memberinya 5 cincin sisanya saat ia datang ke kastil peri setelah musim dingin. Ia sangat pelit dengan putranya sendiri. Pantas saja ia dikenal sebagai peri pelit. Pasti karena perbatasan sangat menyedihkan setiap musim dingin. Ada sederet kereta kuda di belakang sang astrolog, dipimpin oleh Nightingale. 10 prajurit tingkat emas, yang juga berasal dari pengawal bayangan, berdiri di belakang mereka. Mereka menjaga senjata, baju zirah, dan material lain di kereta kuda sembari memasukkan roti gandum ke dalam tas. Kemudian mereka melemparkannya secara acak dari kereta kuda. Ada pengungsi di mana-mana di jalan, kelompok orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak, dan beberapa bahkan menggendong warga senior di punggung mereka. Orang-orang itu terpaksa mengungsi karena rumah dan lahan pertanian mereka telah dihancurkan oleh binatang ajaib saat musim dingin tiba. Mereka berlari menuju Monty Town dan beberapa bahkan lebih jauh lagi. Selalu ada pengungsi yang mencari tempat yang aman selama musim dingin. Mereka baru akan mulai bertani lagi di awal musim semi. Beberapa orang enggan pergi karena nenek moyang mereka berasal dari perbatasan. Beberapa memiliki bisnis di sana dan tidak dapat pergi. Mereka memiliki satu kesamaan, hidup mereka sulit. Terima kasih, terima kasih. Sang peramal mendesah ketika para pengungsi itu berlutut di tanah untuk mengucapkan terima kasih sebelum mereka melahap makanan mereka. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan mengucapkan mantra elemen tanah tingkat platinum, Dreamland. Tanah bermekaran dengan bunga, dan aromanya mengisi kembali stamina para pengungsi itu. Dia adalah penyihir terhebat di kerajaan, tetapi ada sesuatu yang tidak dapat dia lakukan, yaitu mengganggu kehidupan orang lain. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mengurangi penderitaan orang-orang yang ada dalam pandangannya. Dia bisa saja menggunakan mantra teleportasi untuk kembali ke kastil bulan hitam dengan cepat, tetapi dia lebih suka naik kereta dan menghabiskan waktu di jalan. Nightingale duduk di kereta pertama, tangannya yang ramping di dagunya dan tali kekang di tangan lainnya, sambil memperhatikan pemandangan di sepanjang jalan. Sudah 6 hari sejak dia meninggalkan istana peri, dan dia akan segera tiba di kota bulan hitam. Namun, dia tidak senang karena dia melihat banyak pengungsi di sepanjang jalan, serta binatang ajaib dan mayat. Dia telah melihat sekelompok serigala tingkat perunggu menyerbu ke sebuah rumah bangsawan dan membunuh dengan kejam. Dia juga melihat beberapa pria berpakaian tentara bayaran bekerja sama untuk menghadapi beruang es tingkat perak, tetapi binatang ajaib itu malah menghancurkan kepala mereka. Dia belum pernah melihat seorang ibu membunuh anaknya dan membuang mayatnya sebagai umpan untuk menghindari binatang ajaib itu. Itu adalah lingkungan di mana tidak hanya binatang ajaib yang membunuh manusia, tetapi manusia juga saling membunuh. Setiap musim dingin, hal yang sama terjadi. Aku ingin tahu kapan itu akan berakhir. Tahun ini juga berbeda. Ada terlalu banyak binatang ajaib, dan mereka tampak lebih kuat. Kita biasanya hanya melihat binatang ajaib tingkat perak saat musim berakhir, tetapi kita telah melihat beberapa dari mereka. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dia telah membunuh semua binatang ajaib yang mereka temui dalam perjalanan mereka ke kastil bulan hitam, bahkan pengawal bayangan dan peramal melakukan hal yang sama. Setidaknya ada puluhan ribu binatang ajaib itu, tetapi itu hanya setetes air di ember binatang ajaib di hutan berkabut. Ada jutaan puluhan juta binatang ajaib di sana. Orang tua Nightingale dibunuh oleh binatang ajaib 10 musim dingin yang lalu. Setiap kali musim tiba, dia akan memikirkan orang tuanya. Wajah-wajah dalam ingatannya kabur, tetapi dia tidak akan pernah melupakan kebencian itu. Raungan, langit gelap dan berat dengan salju. Di tanah bersalju tidak jauh dari kereta, beberapa binatang ajaib berbentuk anjing liar menggigit mayat yang telah memperlihatkan tulang-tulang putih. Mereka sepertinya mendengar suara roda. Beberapa anjing liar mengangkat kepala mereka, dan darah mengalir di taring mereka. Mereka menyadari aura kuat Nightingale dan yang lainnya, jadi mereka menundukkan kepala lagi.
Anjing-anjing liar itu tidak memiliki aura yang kuat, mereka hanya binatang ajaib tingkat besi dan kecerdasan sederhana. Anjing-anjing liar itu ragu-ragu, tetapi ketika mereka merasa bahwa mereka tidak sebanding dengan Nightingale dan yang lainnya, mereka tetap berada di sisi jalan. Namun, banyak pengungsi yang lari dari kereta. Orang dewasa menutupi mata anak-anak mereka sementara pengungsi lainnya mengeluarkan senjata seperti belati dan cangkul sambil menatap kelompok anjing liar itu dengan waspada. Anjing-anjing itu hanya berada di tingkat besi, jadi mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur. 3 atau 4 orang dewasa yang kuat dapat menaklukkan mereka dengan mudah. Kedua belah pihak dalam kebuntuan. Anjing-anjing liar tidak berani bertindak gegabah. Tepat ketika kelompok pengungsi hendak melewati binatang ajaib itu, mereka mendengar teriakan menyedihkan. Lengan seorang pria parubaya telah benar-benar robek, dia jatuh ke tanah dan memeluk lengannya sambil meratap kesakitan. Seekor gosok dengan sayap yang membentang beberapa meter jatuh dari langit dan mendarat di samping pria itu. Itu mengunyah lengan yang berlumuran darah, dan matanya yang tajam dipenuhi dengan kekejaman. Itu binatang ajaib tingkat perunggu, elang pemecah angin. Semuanya, lari, teriak seseorang. Para pengungsi yang tersisa berhamburan seperti burung. Hanya seorang gadis kecil bertelanjang kaki dengan pakaian lusuh berlari ke sisi pria parubaya itu dan memeluknya sambil menangis dengan getir. "Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah, jangan tinggalkan aku. Ibu sudah meninggal. Aku hanya punya kamu, ayah." Setelah elang pemecah angin itu turun, beberapa anjing liar yang sedang memakan daging busuk itu langsung menundukkan kepala dan melolong sambil berlari kecil. Sementara itu, elang pemecah angin itu mengamati sekelilingnya sebelum pandangannya tertuju pada pria parubaya dan gadis kecil itu. Ia tahu bahwa mereka adalah mangsa yang lebih mudah. Elang itu melebarkan sayapnya saat badai hijau menyelimuti tubuhnya, ia menyerang pria dan gadis kecil itu. Cakarnya yang terbuka lebih tajam dari kebanyakan bilah pisau. Wajah gadis kecil itu dipenuhi dengan keputusasaan saat ia menutup matanya karena takut, elang itu akan menghancurkan kepala mereka. Wus, pada saat itu, mereka mendengar suara. Cahaya gelap menyala, dan elang pemecah angin itu terbelah menjadi 2. Nightingale memegang belati di tangannya dan mengulurkan tangan kanannya ke arah gadis yang telah membuka matanya yang berkaca-kaca, ia belum pulih dari rasa takutnya. "Apakah kau baik-baik saja?" "Terima kasih, kakak." Gadis kecil itu mengusap matanya dengan tinjunya. Kemudian ia tersenyum pada Nightingale. "Aku baik-baik saja. Tapi ayahku terluka. Tuan astrolog, tolong obati pria itu." Nightingale berbalik dan memohon kepada sang astrolog. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, tanah di samping pria itu mulai menggeliat, dan bunga-bunga cerah bermekaran. Bubuk yang dilepaskan menyentuh bahu pria itu dan menyembuhkan luka-lukanya. Luka-lukanya tertutup, dan darah berhenti. Saat lukanya sembuh, pria parubaya itu berdiri dengan wajah pucat. Dia berulang kali bersujud ke arah Nightingale dan berterima kasih padanya. "Nona, saya sudah cukup berterima kasih." Nightingale melambaikan tangannya dan menyerahkan belati itu kepada gadis kecil itu. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Semua binatang ajaib itu pantas mati. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ini belati saya, senjata tingkat perak. Anda dapat memilikinya sebagai alat pertahanan." Hati lembut Nightingale tersentuh, mungkin dia merasakan kesamaan dengan gadis kecil itu. "Nona, Anda sudah menjadi dermawan saya karena menyelamatkan saya. Bagaimana kami masih bisa menerima barang-barang Anda?" Pria parubaya itu menolak, tetapi akhirnya, dia tidak dapat menahan tatapan tajam Nightingale. Dia mengucapkan terima kasih lagi sebelum dia mengambil belati dan pergi bersama putrinya. Sebelum mereka pergi, gadis kecil itu dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Nightingale. "Kakak, terima kasih atas belatinya. Dengan itu, ayahku dan aku seharusnya bisa bertahan hidup. Ayahku adalah seorang koki kue, dan roti gandum buatannya sangat lezat. Saat kita kembali, aku akan meminta ayahku untuk membuatkannya untukmu." Nightingale tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum dan melambaikan tangannya, tetapi dia merasa senang. Meskipun dia telah memberikan senjata tingkat peraknya yang berharga, dia tidak merasakan sedikit pun sakit hati karena dia merasa telah menyelamatkan 2 nyawa. Pada saat itu, dia mendengar desahan dari atas kepalanya. Sayang sekali, kedua orang itu tidak akan bisa berjalan jauh sebelum mereka mati.
Tubuh Nightingale gemetar. Dia mengangkat kepalanya dengan tidak percaya dan menyadari bahwa itu adalah Peramal yang telah berbicara. Tuan Peramal, mereka memiliki senjata sekarang. Mereka tidak perlu meningkatkan kekuatan tempur mereka. Belati tingkat perak sudah cukup untuk memotong binatang ajaib tingkat perunggu atau bahkan beberapa binatang ajaib tingkat perak emas. Peluang mereka untuk bertahan hidup seharusnya meningkat pesat. Mengapa mereka harus mati? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa melihatnya sendiri. Sang Peramal tidak mengatakan apapun lagi. Ia menggosok tangannya untuk memicu mantra Starfall. Mantra itu membentuk 24 kartu bercahaya yang terhubung untuk membentuk cermin ajaib. Gambar di cermin itu adalah seorang pria setengah baya berlengan satu dan seorang gadis kecil yang baru saja pergi. Mereka membawa tubuh elang pemecah angin yang telah dibunuh Nightingale kembali ke kelompok pengungsi dan membagikan dagingnya. Namun, para pengungsi lainnya tidak berterima kasih padanya. Mereka tidak bertanya bagaimana ia membunuh binatang ajaib tingkat perunggu itu, tetapi mereka bersekongkol untuk membunuhnya dan mencuri belatinya. Adegan terakhir dalam gambar itu adalah gadis kecil itu berjongkok sendirian di depan mayat ayahnya dan menangis. Di belakangnya, beberapa binatang ajaib berbentuk anjing mendekatinya. Tubuh Nightingale gemetar saat ia bergumam, bagaimana mungkin? Wajahnya menjadi pucat. Itu karena belati yang kau berikan kepada mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Tidak pernah ada gunanya memiliki harta karun yang berharga di tanganmu karena itu bisa membuatmu terbunuh. Seperti kata orang yang tidak bersalah akan terbunuh, sang astrolog menjelaskan kepadanya. Namun, Nightingale tidak bisa lagi mendengarkannya. Dia berbalik dan mulai berjalan ke arah yang ditinggalkan gadis itu. Dia telah menyebabkan kematian pria itu, jadi dia harus menyelamatkan anak itu. Namun, saat dia melangkah maju, penghalang bercahaya muncul di depannya dan menghentikannya. Hei, kenapa kamu begitu sembrono? Sang astrolog menarik tangan kanannya yang dia gunakan untuk merapal sihir. Itu bukan kenyataan, tetapi hanya sesuatu yang mungkin terjadi. Mereka mungkin tidak mati, tapi mereka mungkin mati, kan? Nightingale membalas dengan keras kepala. Siapa di dunia ini yang tidak ditakdirkan untuk mati? Bahkan jika mereka berdua tidak mati musim dingin ini, mereka mungkin mati dalam kecelakaan lain. Anda mungkin bisa melindungi mereka sekali, tetapi bisakah Anda melindungi mereka selama sisa hidup mereka? Suara Peramal itu berangsur-angsur menjadi serius. Anda ingin melindungi mereka. Bagaimana dengan yang lain? Haruskah Anda membiarkan mereka mati? Karena Anda tidak bisa menyelamatkan semua orang, maka jangan pinjamkan bantuan Anda kepada orang-orang tertentu. Menyelamatkan orang secara selektif bukanlah belas kasihan, itu adalah kesombongan. Kata-kata Peramal itu mengejutkan Nightingale. Setelah hening sejenak, dia kembali ke kereta. Kereta terus bergerak. Nightingale tidak berbicara lagi di jalan. Dia hanya berbicara ketika mereka berada di dekat kota bulan hitam. Tuan Peramal, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan semua orang? Bahkan elit seperti Anda tidak memiliki cara untuk melakukan itu. Tidak ada cara untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini, bahkan dewa pun tidak dapat melakukan itu, apalagi aku. Setelah menghibur Nightingale, sang astrolog memandang ke kejauhan. Kita sudah dekat dengan kota Blackmoon. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Sebelum kau berpikir untuk menyelamatkan orang lain, kau harus terlebih dahulu membiarkan keluarga dan teman-temanmu menjalani kehidupan yang baik. Muridku, Watson, telah melakukan pekerjaan yang baik untuk itu. Sebelum mereka meninggalkan Kastil Peri, ia mendengar bahwa Nightingale dan muridnya memiliki hubungan yang baik. Itulah sebabnya ia mengajarkan Nightingale beberapa prinsip saat mereka dalam perjalanan. Jika seseorang ingin menjadi lebih kuat, ia perlu memahami makna dunia yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara jalur kultivasi dan jalur kehidupan. Nightingale memikirkan prinsip-prinsip sang astrolog dan bergumam, tidak mungkin menyelamatkan semua orang. Ia melihat ke arah kota Blackmoon. Ketika ia melihat bahwa itu tidak penting, ia terkejut. Ratusan ribu binatang ajaib memadati bagian depan Kastil Blackmoon. Lebih dari setengahnya adalah binatang ajaib tingkat perak, dan yang terendah adalah binatang ajaib tingkat perunggu. Jumlah itu saja dapat membuat hati seseorang bergetar, binatang ajaib itu terlalu kuat. Setiap binatang ajaib itu dapat merobohkan tembok Kastil Blackmoon hanya dengan lambaian cakarnya. Mengapa ada begitu banyak binatang ajaib di luar Kastil Blackmoon? Apakah binatang ajaib itu menyerbu kastil? Nightingale sedikit bingung,
lalu dia merasa cemas dengan situasinya. Dia hendak berteleportasi untuk membantu mereka, tetapi dia menyadari ada yang tidak beres. Ratusan ribu binatang ajaib di kota itu tidak menyerang siapapun. Sebaliknya, mereka membawa biji, herba, dan buah-buahan besar dan kecil di punggung mereka. Mereka tampaknya telah keluar dari hutan berkabut dan berada dalam formasi yang rapi saat mereka mengawal para pengungsi yang compang camping ke kota Black Moon. Apa yang terjadi? Nightingale menatap kastil Black Moon yang tidak jauh dari sana, dia tampak sedikit bingung. Dia menggosok matanya dan menyadari bahwa dia tidak salah. Ratusan ribu binatang ajaib memang membawa sesuatu di punggung mereka, dan ada seorang pengungsi dengan pakaian compang camping di antara setiap beberapa binatang ajaib. Dia memperkirakan ada lebih dari 10.000 pengungsi. Binatang ajaib itu tidak memakan orang-orang itu. Sebaliknya, mereka melindungi mereka. Itu adalah keajaiban. Di pintu masuk kota Black Moon, beberapa ksatria Black Moon mengendalikan dinding batu untuk memindahkannya. Dinding itu berubah dari golem lava raksasa. Ksatria Black Moon membuat beberapa pengumuman. Siapapun yang menghadapi bencana selama musim dingin atau yang hidupnya terancam oleh binatang ajaib dapat datang ke kota Black Moon. Kota Black Moon menerima semua pengungsi dan telah menyiapkan tempat tinggal dan makanan gratis untuk kalian semua. Terima kasih, tuan-tuan. Seorang pria parubaya di jembatan membungkuk kepada ksatria Black Moon. Seorang wanita tua dengan rambut abu-abu dan mengenakan pakaian bertambal berdiri di belakangnya. Dia meneteskan air mata kegembiraan dan menundukkan kepalanya berulang kali. Terima kasih banyak. Tempat tinggal dan sedikit makanan sudah cukup bagi kami. Anda terlalu murah hati. Yang murah hati itu adalah pemilik kota Black Moon, Tuan Muda Watson. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda dapat berterima kasih kepadanya, salah satu ksatria Black Moon menjawab dengan rendah hati. Para pengungsi menjadi lebih bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata itu. Puji kastil Black Moon, puji Tuan Watson. Kemudian, mereka berjalan ke kota. Mengapa ada begitu banyak binatang ajaib dan pengungsi di luar kastil Black Moon? Bukan hanya Nightingale, tetapi peramal itu juga bingung. Tuan Peramal, bukankah Anda mengatakan bahwa kita harus melindungi keluarga dan teman-teman kita sebelum menyelamatkan orang lain? Mengapa saya merasa Watson melakukan yang sebaliknya? Mungkin, tidak ada masalah dengan ajaran saya. Anda hanya melihat permukaannya. Mungkin Watson menyelamatkan para pengungsi itu untuk mengklaim harta mereka. Singkatnya, Watson adalah anak yang cerdas. Dia bukan orang yang akan membuat kerugian. Kemudian, tim astrolog tiba di pinggiran kota Black Moon. Ya Tuhan, ini adalah tembok yang terbuat dari golem lava raksasa. Pasti ada setidaknya ratusan dari mereka. Bahkan elit tingkat perak akan berpikir dua kali untuk menyerang tembok itu. Nah, Watson memang membangun sebuah bangunan yang dapat melayang di langit. Aku bahkan tidak berani memiliki ide yang begitu berani. Sungguh tindakan yang luar biasa. Saat astrolog itu mendesah, sebuah bayangan besar melesat di kepalanya dan meninggalkan bekas hitam pekat di tanah. Dia mendongak. Bukan hanya sang peramal, tetapi juga para pengawal bayangan dari kastil peri yang turun dari kereta, satu persatu. Mereka membagi bahan-bahan penting ke dalam kotak-kotak dan menurunkannya. Nightingale adalah orang terakhir yang turun dari kereta. Ia menatap kota bulan hitam yang sama sekali berbeda, mulutnya sedikit terbuka. Ketika ia pergi, kastil bulan hitam hanyalah kastil biasa yang mencakup radius beberapa kilometer. Kastil itu tampak seperti telah menjadi kota, tetapi sama sekali bukan kota yang biasa. Saat ia mengamati situasi, ia mendengar seekor binatang mengaum dari arah kota. Seekor naga raksasa sepanjang 100 meter yang ditutupi sisik platinum membubung ke langit. Sayapnya menimbulkan badai saat mata vertikalnya yang dingin menatap ke bawah ke bumi. Seekor binatang ajaib yang lebih kecil berada di sampingnya. Tubuhnya menyala-nyala, dan bulunya berwarna seperti phoenix. Ia menari-nari di udara. Binatang ajaib lain yang digunakan sebagai transportasi gemetar ketika mereka melihat dua binatang ajaib baru itu. Mereka bergerak lebih cepat. Para pengungsi yang baru saja tiba di kota itu juga menatap ke langit. Mereka terdiam. Mereka belum pernah melihat binatang ajaib sekuat itu sepanjang hidup mereka, apalagi musim dingin. Untungnya, kedua binatang ajaib itu dibesarkan oleh kastil bulan hitam. Nightingale, apakah itu kastil bulan hitam yang selama ini kau idam-idamkan? Itu memang unik.
Pangeran Perbatasan mengirim kami ke sini untuk melemparkan sihir ke kastil dan membiarkannya melayang di langit, dan sepertinya itu tidak sia-sia. Bahkan hitungan perbatasan tidak berani melakukan itu. Tapi itu ide yang bagus. Ada terlalu sedikit binatang ajaib berelemen terbang di seluruh hutan berkabut. Begitu kita memindahkan kastil ke langit, kita tidak akan takut dengan serangan kebanyakan binatang ajaib. Kita harus melaporkannya kepada hitungan perbatasan saat kita kembali. Sekelompok pria, yang juga merupakan pengawal bayangan, mengikuti Nightingale dan melihat sekeliling kota. Mereka mengangguk dari waktu ke waktu dan berseru seperti orang desa. Nightingale tidak merasa malu karena dia sama. Seperti saat dia berada di sana untuk pertama kalinya. Sang astrolog menunggangi golem batu raksasa, yang sangat menarik perhatian saat mereka tiba di pinggiran kota Black Moon. Para ksatria Black Moon juga memperhatikan mereka. Pemimpin ksatria Black Moon menyentuh tangan kanannya dan berubah menjadi sambaran petir, dan dia langsung muncul 100 meter dari sang astrolog. Saya Gorman, selamat datang di rumah, Tuan Astrolog. Sang ksatria Black Moon berlutut dengan satu kaki. Rambut ungu halusnya dibalut dengan cahaya listrik, pengawal bayangan, sang astrolog, dan bahkan Nightingale menyipitkan mata saat melihatnya. Mereka semua mengira bahwa pria itu bergerak terlalu cepat. Bisakah kau berteleportasi sejauh 500 meter sekaligus? Nightingale bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dengan suara pelan. Rekannya menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa. Nightingale mengerutkan bibirnya. Dia juga tidak bisa melakukannya. Penjaga terakhir yang datang ke kastil Black Moon hanyalah seorang elit tingkat perak. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan penjaga tingkat emas, mereka setingkat dengannya. Tentu saja, Nightingale malu dengan kecepatannya yang rendah. Jika itu adalah pertarungan tatap muka, dia yakin bisa mengalahkan Gorman. Gorman, sepertinya kau sudah benar-benar memahami hukum petir. Bakatmu luar biasa. Saat ini, kau bisa menggunakan kartu penyihir tingkat emas untuk melepaskan aura tempurmu yang sebanding dengan puncak elit tingkat emas. Kekuatanmu termasuk yang terbaik di antara para ksatria Black Moon. Sang peramal membelai jenggotnya, dia tampak lega. Penjaga itu tidak akan mencapai itu tanpa bimbingannya. Nightingale dan yang lainnya juga menghela napas lega ketika mereka mendengar itu. Gorman adalah yang terbaik di antara para ksatria bulan hitam. Tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Namun, tidak, itu karena ajaranmu, Tuan Astrolog, jawab Gorman dengan rendah hati. Dan aku hanya berada di peringkat tengah di antara para ksatria bulan hitam. Beberapa orang lain lebih kuat dariku. Benarkah? Nightingale dan pengawal bayangan saling memandang dengan cemas. Mereka melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing seolah-olah mereka sedang memverifikasi kata-kata Gorman. Dua sosok terbang dari pintu masuk kota bulan hitam. Yah, tepatnya, mereka adalah dua garis cahaya. Yang satu tampak seperti badai hijau yang meniup kepingan salju menjadi kekacauan. Yang lainnya adalah sungai berkelok-kelok yang melewati kepingan salju dan meninggalkan jalur yang terbuat dari es di udara. Dua garis cahaya itu hanya menampakkan diri ketika mereka dekat. Mereka adalah Lizette dan Allen. Mereka menangkupkan tinju mereka ke arah peramal itu pada saat yang sama. Salam, Tuan Astrolog. Setelah mereka mencapai tingkat emas, perilaku kedua pria itu telah berubah. Mereka kurang tajam dan lebih misterius. Tubuh elemental. Kalian sudah memahami dasar-dasar tubuh elemental. Sang astrolog menatap mereka berdua. Dia berhenti membelai jenggotnya, dia hampir mencabut beberapa helai jenggotnya. Tubuh elemental adalah kemampuan yang bisa dikuasai para prajurit setelah mereka memasuki tingkat platinum. Dibandingkan dengan sayap aura tempur dan teleportasi, tubuh elemental adalah keterampilan yang jauh lebih kuat. Efeknya adalah mengubah sebagian tubuh mereka menjadi elemen sehingga mereka bisa menembus benda-benda nyata. Dengan demikian, efeknya mirip dengan sihir, dan lebih langsung daripada sihir. Hanya beberapa prajurit tingkat emas dengan bakat luar biasa yang memiliki kesempatan untuk menggunakan tubuh elemental di level itu. Mereka menyadari bahwa Lizette dan Allen akan mampu mencapai tingkatan platinum jika mereka punya cukup waktu. Sang astrolog tidak bisa lagi memperlakukan mereka sebagai penjaga biasa, tetapi sebagai calon elit. Tuan Astrolog, Tuan Muda Watson telah menunggu Anda. Silakan ikuti saya. Lizette memberi isyarat untuk mengundang dan menoleh ke arah Nightingale dengan ekspresi anggun. Dan Nona Nightingale, sudah lama sekali. Silakan ikuti saya juga. Baiklah.
Nightingale mengangguk menanggapi ajakan Lizette. Dia merasa sedikit gelisah. Dia tahu tentang tubuh unsur meskipun dia belum menguasainya. Sepertinya Lizette dan Alan telah melampauinya dalam hal kekuatan, dia tidak tahu obat apa yang diberikan Watson kepada mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan begitu cepat. Jika dia tahu lebih awal, dia akan tinggal di Kastil Bulan Hitam untuk waktu yang lebih lama. Jika dia dapat meningkatkan obat tingkatan peraknya ke tingkatan emas, mungkin dia bisa menerobos ke tingkatan platinum. Saat dia bergumam dalam hatinya, Nightingale tiba-tiba mencium aroma. Dia mendongak dan melihat sekelompok pengungsi baru telah tiba di kota Black Moon. Mereka duduk berhadapan di sekitar beberapa panci besar. Sesuatu sedang dimasak di dalam panci, ada potongan daging yang tampak seperti daging binatang ajaib, dan ada lauk seperti ginseng di sebelahnya. Aromanya menyerbu lubang hidungnya. Watson berdiri di depan panci besar dan menjelaskan apa yang telah dia buat kepada para pengungsi secara rinci. Daging dalam panci ini adalah daging serigala ladang es bibrida tingkat perak. Itu dapat membantu Anda menahan dingin dan memperkuat tubuh Anda. Ginsengnya juga tingkat perak. Setelah Anda memakannya, saya akan membawa Anda untuk beristirahat. Semua rumah adalah golem batu raksasa yang saya panggil. Semua itu gratis. Tentu saja, jika Anda tidak terbiasa tinggal di sini, maka Anda dapat memilih untuk pergi. Bagi mereka yang memilih untuk pergi, saya akan memberi mereka satu set baju besi tingkat perak. Itu juga gratis. Suara Watson tidak keras, tetapi bergema di seluruh tempat. Semua pengungsi tampak bersemangat, tidak ada yang memilih untuk pergi. Sebaliknya, mereka berterima kasih kepada Watson. Beberapa dari mereka begitu tersentuh oleh tawaran Watson hingga mereka bersujud kepada anak muda itu. Mereka akan mendapatkan satu set perlengkapan dan armor tingkat perak jika mereka pergi. Apakah Watson gila? Sang astrolog membelalakan matanya dan melihat kota-kota besar yang dibawa oleh pengawal bayangan. Dia telah membawa lebih dari 1000 armor tingkat perak untuk Watson. Dia ingin itu menjadi kejutan baginya. Namun, ketika Watson meminta puluhan ribu perlengkapan, apakah dia tidak takut bahwa para pengungsi itu akan memilih untuk pergi? Bahkan jika mereka tidak pergi, para pengungsi makan dengan sangat baik, daging binatang ajaib tingkat perak yang dicampur dengan ramuan obat. Sang astrolog juga melihat beberapa pelayan memberikan para pengungsi anggur merah yang dikemas dengan hati-hati. Makanan itu pasti menghabiskan setidaknya beberapa ribu koin emas. Sang astrolog berpikir bahwa puluhan ribu pengungsi itu makan lebih baik daripada yang dia lakukan di Kastil Peri selama beberapa hari terakhir. Dia merasa bahwa hidup ini sedikit tidak adil. Kemudian, dia mendengar suara samar Nightingale. Tuan astrolog, situasinya memang berbeda dari yang Anda harapkan. Watson harus melindungi keluarganya dan juga semua orang yang terlihat. Tidak seorang pun di dunia itu yang bisa menyelamatkan semua orang, itulah kebenaran atau, setidaknya, kebenaran sang astrolog. Namun, banyak dari mereka yang tetap melakukannya meskipun mereka tahu itu mustahil. Nightingale berpikir orang-orang itu harus disebut pahlawan, dia menatap Watson dengan tatapan lembut. Dia mengagumi dan iri pada mereka. Watson telah memberikan makanan yang begitu enak kepada para pengungsi. Orang hanya bisa membayangkan makanan lezat yang akan disediakan para penjaga di tempat tinggal mereka. Tidak heran para penjaga berhasil maju dengan pesat seolah-olah mereka sedang diberi steroid. Nightingale menggigit bibirnya karena iri. Tampaknya telur ayam wangi pentacolor yang diberikan Watson kepadanya bukanlah barang terbaik di sana. Dia memutuskan untuk tinggal di Kastil Black Moon untuk sementara waktu untuk melihat apakah Watson memiliki manfaat lain untuknya. Jika dia tidak bisa menjadi elit tingkat platinum sebelum akhir musim dingin, dia akan tinggal di sana selamanya.